2013 kita mencoba mulai membangun perbatasan itu. Melihat kondisi masalahnya seperti itu. Semen bisa 1 juta per sak gitu kan. Berarti nggak boleh ngandalin pemerintah doang? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Harus ada pihak masyarakat juga membantu pemerintah. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Kalau tanpa ada bantuan masyarakat nggak akan bisa. Halo Pak Jerin, apa kabar? Baik. Sehat aja kah? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah kalau gitu kalau sehat. Iya. Sekarang aktivitasnya apa nih selama COVID ini nih? Kalau kemarin kan rame di media gitu. Iya. Sekarang apa nih kira-kira? Iya, hampir 2 bulan ini dengan tidak ada kegiatan di lapangan lagi, tidak boleh ngumpul dengan masyarakat, mau ketemu relawan kita juga ya terbatas kan. Terbatas, gitu. oke. Ya akhirnya saya karena ada di rumah juga tidak terlalu banyak kegiatan, ya saya lari ke kebun sini gitu. Kebun, oh ya, ini kebun ya? Kebun lah. Jadi ngurus-ngurus ada kolam ikan, ada melihara ayam, itik, angsa gitu ya. Nah itulah yang kesibukan setiap hari selama COVID ini. Gitu. Di samping itu saya juga sekalian olahraga. Kalau sudah jam 10 ke atas ya coba ngasih makan ikan, makan ayam itu dengan telanjang badan kan gitu. Nah, itu kena kan, sinar matahari. Biar sinar mataharinya masuk kan gitu. Dan itu harus jam 10 Pak ya? Ya di atas jam 10 kan gitu. Anjurannya kan begitu kan. Betul. Nah itulah aktivitas saya setiap hari. Di samping ada komunikasi kita lewat telepon, WA dengan para relawan kita, kemudian juga dengan pasangan saya apa saja aktivitas. Nah selain kita juga ikut membantu pemerintah melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah penduduk, RT kita lakukan, membagi masker ya. Ada juga kemarin sedikit kita memberi sembako kepada memang yang membutuhkan. Itu yang aktivitas kita setelah adanya COVID ini ya. Karena kita larangan pemerintah nggak mau juga kita melanggar itu, seolah-olah nanti kita nggak peduli dengan itu. Iya, sebentar Pak. Ini saya perkenalkan dulu kalau ini lokasinya adalah lokasi di kebunnya Pak Jairin ya. Kebunnya Pak Jairin kebetulan ada di Jalan Jakarta. Ya. Jakarta 3. Jakarta 3. Ya. Ini luasnya sekitar 1 hektar. Nah, mungkin teman-teman di Sway bisa ngelihat ada kolam, terus di sebelah sana juga ada ternak gitu ya, kandang ayam, ada angsa, komplit lah. Iya. Komplit semua. Ini Pak Jerin semua yang ngelola atau gimana? Iya, iyalah kita yang tapi ada orang yang disuruh untuk menjaga, membersihkan kandang, kemudian ngasih makanan gitu. Nah, kita sekali-sekali saja ngontrol, kalau mereka kasih makan juga, ngasih makan ikan gitu. Hiburan lah ya. Hiburan lah gitu, karena hobi ya. Hobi, gitu. Betul. Ada berapa orang Pak yang membantu Pak Jerin di? Ya untuk sementara karena ini kan rencana saya mau saya buka umum nantinya, ada dikomersilkan lah gitu. Namanya apa Pak namanya? Ini rencananya Triple S. Triple S apa itu? Sensation. Nah, sensasi lah. Gitu. Sensasi gitu ya. Triple S gitu. Triple S itu yang di anak-anak bilang itu kita pakai nama itu aja Triple S biar enak dibaca orang. Oke. Nah ini kebetulan kita sudah purna tugas pensiun dari ASN. Ya kegiatan aktivitas yang memang tadinya hobi ya harus kita intensifkan. Intensifkan bisa nanti bisa dikomersilkan. Nah maksud saya kemarin sebenarnya sebelum COVID itu rencana kolam pemancingan mau saya buka sudah. Nah kebenturan dengan kesibukan ikut kontestasi wali kota terpaksa kegiatan di sini agak mundur gitu kan, kesibukan kita. Jadi kontestasi wali kota mengganggu hobi Pak ya? Ya selingan lah gitu kan. Di samping kesibukan itu tapi sampai juga kita dengan menekuni hobi yang ada kan. Betul. Tapi Pak Jairin ini memang latar belakangnya di perikanan. Saya di perikanan. Ya di perikanan. Dulu S1-nya di mana? S1 saya dulu di Unmul. Jurusan saya perikanan. Ya, S2 saya di Brawijaya tapi ngambil administrasi pemerintahan. S3 saya ngambil lagi di Undip perikanan juga. Perikanan semua ya. Apa ininya Bapak kok perikanan terus itu?
Ya, Padahal memang, Bapak belum pernah di Dinas Perikanan ya? belum. Tapi memang apa namanya, Kaltim ini khususnya Kalimantan ini memang luas laut cukup luas. Oke. Kemudian danau juga, perikanan darat juga banyak. Banyak. Samping perikanan laut yang ada, ya tentu karena dulu di pertanian itu ada 4 jurusan. Oke. Ada jurusan perikanan, jurusan agronomi, ya. Kemudian jurusan tanah dan jurusan sosek, sosial ekonomi. Jadi saya ngambil jurusan perikanan. Nah ini memang. Nah itulah, jadi latar belakang itulah apa namanya, kalau istilah orang di perikanan itu, kalau namanya orang memang latar belakangnya perikanan, paling tidak harus punya kolam. Betul. Nah, kalau perlu bisa jadi punya tambak ya, Iya, tambak. empang kan gitu. Iya, empang. Jadi nggak Ya inilah ya, abdol ya. Ya artinya ilmunya tidak sia-sia. Sia-sia. Jadi bisa diterapkan gitu kalau ada apa namanya fasilitas yang disiapkan untuk perikanan itu. Gitu. Ini berapa ribu yang Bapak ini? Berapa ribu Ini ikan ini? ada 2 kolam. Ada kolam. 2 kolam besar ini. Ini Ukuran belakang kolamnya ya, ukuran kolamnya ini 40 kali 60. 40 kali 60. Ya, 2 kolam yang di belakang. Itu yang saya pernah nebar 10.000 bibit. 10.000 dua-dua. Ya. Bibit apa aja? Ikan patin sama Patin. nila. Nila. Dulu ada emas juga dengan lele, tetapi sudah banyak yang diambili. Tinggal kalau nila kan dia berkembang sendiri. Iya. Nah, kalau patin kan harus dipijahkan dulu di luar, baru dimasukkan anaknya di sini. Enggak, Pak Jairin mijahin sendiri atau dari Beli. luar? Beli. Saya beli anaknya. Beli anaknya di apa namanya? Pengembangan perikanan di Kabupaten Kutai, Kartanegara. Itu ada apanya? Depotnya di sana. Di situ saya ngambil bibitnya. Bibitnya. Dan ini sudah berapa tahun ini? Kalau ini ikan ini hampir 7-8 tahunan. 8 tahunan ya. Makanya satu ekornya tuh ada yang beratnya sampai 6 kilo, 7 kilo itu satu ekor patin. Ini malah yang mancing juga takut-takut ini. Tiba-tiba dapat 6 kilo cuma satu kali aja dia dapat. udah bayar duluan. Udah bayar duluan ini 6 kilo soalnya, Pak. Enggak. Itu kalau memang hobi tarikan ya nanti dilepas aja dah. Boleh ya? Boleh aja. Karena tapi tidak terus-terusan gitu. Saya ngalami Pak, jadi saya sempat mancing sama teman-teman gitu, jadi ketika ini kebanyakan nih, tapi kita masih mancing, akhirnya ya mau sebagian kita lepas. Ya gitulah itu. Oke, tapi nggak apa-apa gitu ya? Ya. Karena kita belum uji coba juga kan, belum tahu nih dia yang mancingnya dapatnya apa. Iya. Ini sama dua-duanya. Ini, sama ukurannya sama. Ukurannya sama. Karena waktunya sama juga kan gitu. Memang ada yang kecil itu walaupun dimasukkannya sama besarnya waktu itu. Itu perebutan makanan bisa mengakibatkan ada yang besar tumbuh, ada yang ketinggalan karena sedikit dapat makanan. Karena rebutan kan makanan. Rebutan betul. Jadi yang ada kecil banyak malah tertindas ya. Tertindas ya. Pak Jairin, kalau boleh tahu ini dulu Pak Jairin mulai tahun kapan ini membangun kawasan ini? Jadi ini saya beli tahun 98 waktu 98 ya. 98 di Jalan Jakarta. Ini memang belum ada rumah orang. Oke. Dan kondisi awalnya ini rawa. Dalamnya 1,5 meter rawanya ini dulu. Ya, 1,5 meter. Dan pada waktu membelinya juga rasanya ya nggak kepingin gitu loh. Tapi dibeli juga? Ya dibeli juga karena murah kan masih dulu kan. Oh iya, karena murah. Oh sudah dibeli lah. Buat apa dibeli nanti? aja nanti simpan-simpan kan gitu. Nah, itu investasi lah. Nah, itu 98 saya beli. Jalan Jakarta masih belum ada 2 jalur, masih jalan aspal gitu ya, batu. Nah kemudian saya olah pelan-pelan, uruk ada uang sedikit, tambahkan urukan sampai dapat setinggi ini. Oh berarti ini diuruk semua yang diuruk ini ya? Ya, diuruk ini. Kecuali yang kolamnya? Kecuali kolam. Kolam kan tidak digali ini, asalnya kan. Asalnya langsung. Ya, asal itu. Nah itu udah apa namanya? Airnya juga di sini ya? Airnya dari sini. Airnya dari memang sini. airnya tidak mengalir, tetapi sumber air ada dari kolam dalam tanah. Jadi tidak pernah kering jadinya kan gitu. Tetap walaupun kemarau panjang dia masih tetap ada airnya, walaupun berkurang sedikit. Dan ikan patin kan tahan di air yang tidak mengalir bisa. Oke Pak Jairin, selain aktivitas di sini, apalagi aktivitas di luar yang masih dilakukan nih sama Sakopit ini? Iya, itu tadi saya di samping tiap hari di sini, sekalian olahraga di sini, tapi saya juga tetap komunikasi. Ada tamu yang mau ketemu, yang tidak lebih dari 3 orang saya terima di rumah. Jadi batasnya 3 orang? 3 orang.
Kalau lebih tidak boleh. Kalau lebih dari 3 orang giliran. Nah itu aja. Jadi, 3 orang ini sunnah Pak ya? Harus 3. Artinya kan himbauan 5 orang tapi kita 3 orang. Oke. Dan di rumah juga ibu membatasi itu. Karena nanti bekas kursi duduknya segala macam kita tidak tahu orang dari luar kan. Jadi ya, harus 3, cukup 3 aja lah. Habis selesai tamu semprot aja gitu. Nah itu melayani tamu setiap hari itu kalau ada, kalau enggak ya memang komunikasi lewat telepon saja, lewat WA aja rata-rata ya. Supaya ada nyambung terus lah aktivitas kita selama ini, terutama dengan paslon lah gitu. Apa saja yang dilakukan. Nah gini, sebelum nanti ke paslon ke macam-macam, sebetulnya gini, mungkin bagi warga yang belum mengenal Pak Jairin, sebagian warga Samarinda atau di Kaltim, sebetulnya sosok Pak Jairin ini seperti apa sih yang bisa Pak Jairin gambarkan sendiri, mewakili Pak Jairin ini orang seperti ini gitu? Iya, saya ini kan birokrat. Oke. Birokrat 32 tahun di birokrat. Dan saya 2019 kemarin mengakhiri 32 tahun di ASN. Nah tentu pergaulan saya di birokrat karena di Kaltim provinsi tentu kenal semua orang kabupaten kota. Kalau dulu 14 kabupaten kota termasuk sebelum pecah ya, itu sudah banyak teman lah di seluruh Kalimantan Timur ini. Nah, tinggal 10 ini juga masih banyak. Nah akhirnya semua teman-teman yang ada di kabupaten kota yang selama ini ada komunikasi, karena memang saya di Bapeda cukup lama ya. Jadi tentu hubungan kami dengan OPD yang ada di kabupaten kota jalan terus melalui musrenbang dan rapat-rapat dan sebagainya. Itulah banyak teman kita. Dan disitulah saya berinteraksi dengan mereka. Nah sekaligus juga mereka mengenal saya gitu. Nah teman-teman ini juga hampir sama juga status dengan saya. Ada yang pegawai negeri sendiri. Kemudian juga ada yang memang swasta yang memang selama ini teman saya lah, waktu apakah namanya di kuliah atau di SMA-nya itu tetap jalan. Nah di samping itu saya juga di dalam aktivitas saya terutama di olahraga. Olahraga apa biasanya Pak? Ya saya kira untuk masyarakat Kaltim tahulah saya di bidang olahraga itu mana yang saya selalu gemari ya. Ikuti dan gemari. Saya mulai dari sepak bola di Universitas Mula Warman itu tim dulu lah. Masuk tim utama sepak bola Unmul. Wah, dulu. Luar biasa. Nah, tim utama. Nah, kemudian saya juga ikut di tenis meja. Nah, tenis meja saya sempat juga mewakili Kaltim di kejuaraan nasional tenis meja di Bandung tahun 80. Dan menang. Ya lumayan lah ikut lah. Artinya 2 kali menang, ketiganya bisa kalah kan. Iya betul. Nah terakhir saya ikut tenis lapangan. Tenis saya kira kalau di kalangan pers pasti dikenal. Saya selama 8 kali berturut-turut menjuarai tenis antar media se-Indonesia. Itu kan ini media ini. Iya. 8 kali berturut-turut itu. Jadi se-Indonesia. Di samping itu juga saya ikut di pers kan. Pers itu saya dulu di Koran Meranti. Ya dulu kan informasinya. Ya letting saya dengan Pak Rijal Effendi itu. Kemudian Pak Adi Dharma itu letting kami di pers. Nah itu saya banyak aktif di olahraga juga. Jadi saya di samping pegawai negeri sendiri di kalangan olahraga banyak yang kenal lah. Nah itulah saya selama ini. Nah, di samping birokrat tapi saya di olahraga. Aktif di olahraga ya. Aktif di olahraga. Gitu. Oke Pak Jairin tadi kan cerita bahwa Pak Jairin ini lebih lama di Bapeda. Tentu sedikit banyak tahu tentang perkembangan Kaltim, apalagi di provinsi kan. Ya. Kaltim mau seperti apa? Nah sebetulnya misalnya kan sampai sekarang ada IKN macam-macam. Ya. Pak Jairin dulu sempat apa aja sih yang misalnya belum sudah dirumuskan tapi belum terjadi, atau misalnya sudah terjadi tapi tidak sesuai dengan ekspektasi itu apa gitu. Iya, saya cukup banyak lah memberikan program-program yang paling tidak, karena di Bapeda itu kan saya lama 23 tahun awal masuk di Bapeda. Begitu 23 tahun saya mutar-mutar di Bapeda di eselon 3. Kemudian Pak Awang Faruk menjadi gubernur, saya diangkat menjadi
Kepala Biro Humas. Di Bapedanya berapa? 23 tahun. 23 tahun. Ya, 23 Lama tahun. ya. Ya. Awal masuk udah di situ. Iya, Jadi sudah tahu persis di Kaltim ini apa aja gitu. Tahu persis kan ini. Termasuk Kaltara kan gitu. Oh iya, dulu kan masih gabung ya. Iya. Nah, habis itu saya ditarik Pak Awang untuk mendampingi beliau di Biro Humas 1 tahun ya, bergerak dengan, karena beliau tahu saya nanti dulu di aktifnya di PES kan. Bantu beliau di situ. Nah, kurang lebih 11 bulan saya di Humas, saya dipindah beliau di Dinas Perhubungan Provinsi. Ya. Dan di Dinas Perhubungan itulah saya banyak membantu beliau, terutama daripada infrastruktur perhubungan. Membangun beberapa bandara yang ada di Kalimantan Timur, termasuk di Kaltara waktu itu. Oh, yang Kalimaro itu ya? Bukan. Jadi yang ini apa namanya, Sungai Siring sana, APT Pranoto itu saya dulu yang menyelesaikan. Oh iya. Mulai dari kota kan ditarik ke provinsi. Kemudian saya juga membangun 4 bandara di perbatasan, Long Ampung, Long Bawan, dan Datadawai. Itu karena kita berpikir pada waktu di Bapeda itu bagaimana daerah-daerah perbatasan ini bisa sama merasakan perekonomiannya dengan kota. Karena di sana kan terkenal gula 25.000, minyak harganya tinggi bensin, lah ya. Itu garam dan lain sebagainya. Apalagi 9 bahan pokok. Nah, bagaimana memecahkan masalah perbatasan ini? Salah satunya kalau dari jalan darat tidak mungkin, terlalu jauh, dan topografi kita yang terlalu bergunung-gunung. Nah, sehingga kita bangunlah bandara. Nah, kalau dulu di bandara itu hanya perintis yang bisa mendaratkan hanya Twin Otter yang penumpang 12 orang, sekarang Susi Air ya. Nah, sekarang kita tingkatkan menjadi 1.600 meter lapangan itu, sehingga ATR 72 bisa mendarat. Itu tahun berapa itu Pak pas di itu tahun 2008. Dan 2009. Di perbatasan sudah bisa ya itu ya? 2013 kita mencoba mulai membangun perbatasan itu, melihat kondisi masalahnya seperti itu. Semen bisa 1 juta per saat gitu kan. Nah, salah satunya hanya transportasi udara yang bisa memecahkan penduduk di. Nah, kita bangunlah itu. Tapi sekarang sudah haknya Kaltara ya? Ya sudah. Tapi kita hanya Datadawai masih yang di Mahulu. Mahulu masih ya? Masih ke Mahulu masih kita. Nah itu. Nah di lain itu ya juga menyelesaikan bandara Sungai Siring kemarin juga. Nah selesai itu, begitu Pak Rusmadi Ketua Bapeda yang lama diangkat menjadi Sekda, saya diminta kembali lagi ke Bapeda. Itu. Kembali lagi ke Bapeda sampai 5 tahun. Ya. Kita kasih makan dulu aja deh. Ya. Daripada ngomong terus. Nah. Gede-gede Pak ya? Ya. Wah, ini kelihatan banget. Ini yang mau mancing nih, silakan nih yang mau mancing. Ini rencananya kapan Pak dibuka Pak? Ya, habis Covid lah. Habis Covid. Habis Covid. Habis Covid soalnya nggak jelas di kapan. Nah, itu. Ya. Ayo, terus. Ya. Kalau kata siapa itu? Denny JA itu sini. Ya. Ini katanya selesai berdasarkan statistik. Ya. Yang trennya menurun, tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan lah. Ya, saya orang-orang kita ini bisa hidup lagi. Iya. 3 minggu setelah Lebaran katanya. Ya. Gambarannya Pak. Berapa? 2 minggu? 3 minggu setelah Lebaran. Ya, katanya Pak Denny JA. Lihat angka, tapi kurva itu bisa berubah kalau ternyata kitanya sembrono lagi. Ya. Kalau misalnya kita tetap masih disiplin. Jauh, social distancing dilakukan, mungkin akan terus. Oke, kembali ke tadi Pak. Soal Bapeda ya. Pak Zairin kan lama di Bapeda nih. Dan saya kira tahu seluruh pembangunan lah, karena Bapeda adalah jantungnya pembangunan daerah. Nah, maksud saya apa sih? Misalnya ini konteksnya Samarinda nih. Samarinda misalnya, dan beberapa daerah lain ada misalnya yang masih banjir segala macam. Nah, apa yang Bapak lihat dari situ? Ada kesalahan apa yang dalam segi pembangunannya? Iya, kalau saya perhatikan ya, dalam menangani banjir khususnya di Kota Samarinda, selama ini saya kira belum fokus. Belum fokus. Jadi memang kalau satu masalah yang harus kita tangani, maka mulai dari program yang ada harus mengarah kepada masalah itu. Nah, kalau itu banjir berarti anggaran pembangunan harus lebih banyak ke masalah banjirnya. Nah, masalah banjir kan banyak yang terkait di situ.
ada KPU-an, ada perhubungan, ya kan, dan lainlah OPD yang terkait. Nah, kalau memang ingin kita melihat dari apa yang terjadi saat ini, ya, kondisi mungkin drainase kita yang banyak tersumbat, kemudian juga banyak tertutup oleh urukan-urukan atau sampah-sampah yang ada. Nah, kita kalau ingin mengatasi banjir harus kita turunkan. Jadi mana yang memang menjadi bottleneck ini tadi harus kita pecahkan itu. Berarti memang ini tidak fokus. Ya, artinya kalau kita ingin fokus berarti setiap tahun anggaran itu harus ada anggaran untuk banjir itu yang harus kita lakukan. Nah, maksudnya yang Bapak lihat adalah bahwa sekarang belum fokus. Ya, selama ini saya lihat justru daerah yang memang terkena dampak banjirnya itu belum banyak melakukan program-program untuk mengatasi banjir itu, sehingga dana masih banyak diperuntukkan yang lain, sektor lain. Nah, sebenarnya itu yang harus diutamakan karena menjadi masalah kita. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kota kabupaten ini sama-sama harus sinergi program yang ada. Artinya kalau memang kita Samarinda ingin mengatasi banjir, provinsi juga akan membantu, pusat pun harus membantu. Jadi tidak hanya jalan sendiri ke kotanya saja, tetapi dibantu oleh provinsi. Tapi mensinergikan program ini harus ada komunikasi yang intens. Ya, itu yang paling penting. Biasanya sama semua pemikirannya, tapi komunikasinya nggak ketemu. Itu yang sering terjadi saat ini kan, sehingga apa yang menjadi program yang mau kita lakukan putus di situ. Kalau sama-sama ini tahu. Sama-sama itu. Nah, itu. Nah, yang merasakan dampak kan tidak hanya Kota Samarinda, provinsi yang berada di Kota Samarinda pun merasakan bahwa dampak banjir yang ada. Nah, kan gini Pak, apakah sekarang mungkin yang di pemerintahan sekarang ya, apakah tidak menyadari itu atau gimana ya? Soalnya karena ini kan sudah berlangsung lama, mungkin kalau Bapak lihat di medsos setiap banjir tentu komennya warga seperti macam-macam. Apakah ini tidak dibaca atau dilihat atau memang seperti apa? Iya, kalau banjir kan memang tidak bisa kita tuntaskan. Di mana-mana pun pasti ada banjirnya, tapi paling tidak kita mengurangi. Betul. Kalau yang tadinya misalnya begitu hujan genangan bisa sampai 1 hari 1 malam, nah itu kalau kita bisa mengurang itu bisa jadi 1 hari aja tidak apa-apa. Bisa lagi misal mengurang 6 jam aja lagi yang menggenang, udah lebih bagus itu, udah untuk mengatasinya. Apalagi begitu hujan ada, air sudah hilang, itu kan udah luar biasa lagi kan gitu. Nah, di mana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu, ya itu yang kita keroyoki. Ya, misalnya bagaimana bisa menghilangkan air dengan hujan sekian harus secepatnya. Tentu drainase yang kita baiki dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut Bapak, ini sepengetahuan Bapak ya, yang mungkin selama bergelut di Bapeda atau di instansi lainnya, apa yang paling kunci pokok dalam penanganan banjir di Samarinda lah contohnya? Kunci pokok selain fokus dalam membangunnya, tetapi kesadaran masyarakat kita harus lakukan. Kesadaran masyarakatnya berarti. Kesadaran masyarakat ini, kalau kita lihat, kalau seandainya kita bisa mengantisipasi sampah-sampah yang berserakan dalam parit, itu kalau kita merasa itu memang membahayakan untuk kena banjir, ya kita coba bergerak untuk membersihkan itu. Apakah melalui gotong royong kita aktifkan setiap seminggu sekali atau sebulan 2 kali, ya terserah itu. Berarti nggak boleh ngandalin pemerintah doang? Nggak bisa. Ya? Harus ada pihak masyarakat juga membantu pemerintah. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Kalau tanpa ada bantuan masyarakat nggak akan bisa mengatasi banjir ini. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kerjasama kita, sinergi kita dengan masyarakat sendiri, instansi vertikal, OPD itu bersama-sama kita mengeroyoi program yang untuk mengataskan banjir ini. Gitu. Berarti kan harus ada sosialisasi yang masif ya ke masyarakat ya? Harus itu. Nah, sekarang program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menormalisasi Sungai Karangmumus itu salah satu program utama. Ya, kayak kemarin ada beberapa yang pengerukan yang dikerjakan oleh ABRI ya gitu. Nah, itu salah satu kita untuk mengurangi dampak banjir yang ada apabila sungai itu terkeluk dalam, sehingga air yang tadinya dangkal kan bisa masuk pembuangan kita yang tidak tergenang lagi, secepatnya turun gitu. Jadi airnya nggak tertahan lah karena memang kalau di daerah Pasar Segiri itu kedalaman airnya hanya kurang lebih 1,5 meter aja lagi, 1,5 meter. Nah, sekarang kan kalau program pemerintah ingin Sungai Karangmumus itu lebarnya 40, dalamnya 6 meter.
Nah, itu yang programnya yang dilakukan oleh mereka sekarang, pengerukan dengan kerjasama dengan ABRI. Dan itu kalau memang bisa kita lakukan, saya kira apapun yang terjadi saat ini bisa mengurangi dampak yang ada saat ini. Ya, karena masyarakat kita kan kasihan itu. Artinya kalau kita tidak menyelesaikan Karangmumus ini, yang di pinggiran Karangmumus saja berapa jumlahnya, tetapi yang terdampak di belakang ini kan puluhan ribu. Berarti Karangmumus itu kunci ya Pak ya? Kuncinya Karangmumus, itu utama ya? Itu. Di samping daerah atas yang kita jaga, benanga segala macam, itu juga kita keruk supaya airnya itu tetap di sana, tidak limpah keluar. Nah, benanga itu kan dangkal, pendangkalnya luar biasa, dan itu harus kita lakukan pengerukan. Dan itu harus terus-terusan Pak ya? Terus-terusan. Nggak boleh. Karena lumpur itu kan setiap hari dia bergerak terus, mengendap. Longsor sini turun, mengendap. Itu harus rutinitas. Dan saya kira untuk rutinitas itu bisalah pemerintah setiap tahun membiayai itu kan. Ya memang ya, sudah kan? harusnya fokus kan ke situ. Ya. Pak, oke. Itu salah satu. Coba kalau misalnya gini, dulu Pak Jairin juga pembahasan soal IKN awal-awal itu mengetahui juga Pak. Apa yang Bapak ketahui soal itu? Saya sebenarnya pas saya di Bapeda itu, begitu pindah dari perhubungan ke Bapeda, IKN sudah mulai itu tahun berapa? Itu tahun 2017. 2017 tuh IKN sudah mulai sudah mulai ada wacana itu dengan saya, dan saya ikut gitu. Mulai itu saya ikut dari 4 provinsi yang dipersiapkan untuk IKN itu, saya sudah ikut membahas itu. Karena termasuk Kaltim waktu itu ya. Kaltim, Kalteng, Kalsel dengan Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, oke. Ya, itu yang dipersiapkan. Akhirnya sampai pembahasan itu, pertemuan berkali-kali, dan saya memang Bapeda harus menyiapkan segala sesuatu data yang diperlukan oleh tim pusat. Ya, ada beberapa sektor yang datang ke kita, ke kementerian, kita yang menyiapkan data. Ya, jadi dari awal saya terlibat dalam pembentukan itu, dan sampai terakhir sebelum saya pensiun itu ada seminar terakhir yang dilakukan di Balikpapan, dilaksanakan di Balikpapan. Kebetulan saya diminta oleh pusat menjadi moderatornya pada waktu itu. Dan itu terakhir kali pertemuan sebelum ditetapkannya Kalimantan Timur. Kan dari 2 provinsi ini kan. Waktu itu saya ingat. Berarti 2019 ya itu ya? 2018. 2018 ya. Saya mendampingi Pak Jokowi kan di Bukit Soeharto. Karena ada 2 tempat dulu, Bukit Soeharto dengan yang sekarang, yang di PPU itu dengan Kutai Kartanegara itu. 2019 baru pengumuman itu ya, yang Agustus ya. Iya. Dan saya diminta oleh Pak Wagub pada waktu, Pak Hadi Mulyadi, Pak Jairin yang banyak tahu, tolong dampingi Pak Jokowi itu menunjukkan lokasi-lokasi yang ada. Dan Bapak tahu memang lokasinya ya? Ya tahu lah. Ya, kita kan yang membuat petanya segala macam kan, kesesuaian lahan. Tidak ada peta yang salah Pak itu, yakin. Ya, artinya dari 64.000 hutan Bukit Soeharto itu ya sebagian kena dulu kan. Nah sekarang katanya semuanya itu. Ada kemarin tuh ada edaran terakhir, setelah itu ada edaran baru di Novotel kalau nggak salah itu soal tata wilayah itu cerita bahwa nanti Bukit Soeharto semuanya masuk ke wilayah IKN. Ya enggak apa-apa, yang penting itu tidak dibabat tetapi dijaga kan gitu. Karena konsep IKN kan hijau, pembangunan berwawasan hijau. Iya. Jadi dia, bahkan saya sempat bicara pada waktu dengan Pak Jokowi, dengan Menteri ATR, beliau bilang, ini Pak Ketua Bapeda, kalau membangun jangan di-cutting, ikuti kontur yang ada, seperti Prancis katanya. Itu yang ngomong Pak Jokowi? Lain, itu yang Menteri ATR. Menteri ATR yang ngomong itu. Oh ya bagus Pak, saya kira kalau mengikuti kontur yang ada. Bagus, jadi hutan yang di atas masih menjaga, kemudian di bawahnya gitu, jadi bangun. Kalau di Balikpapan itu ada Gunung Dups itu, yang Pertamina, yang itu kan konsep Belanda, ya kan? Dan sekarang nggak pernah longsor, nggak pernah ini. Nah, itu konturnya. Jadi bangunlah dengan kontur yang ada. Untuk biar ini ya, nggak melawan ya. Tidak merusak lingkungan, kemudian juga bagus kelihatan view-nya dan lain sebagainya, itu diminta beliau. Itu ya. Jadi sampai penetapan terakhir itu, Pak Jokowi habis meninjau Kaltim langsung menuju Kalteng. Dan kita melepas di Balikpapan itu, beliau terbang ke ke Kalteng, kemudian dari Kalteng itu mendarat, kemudian beliau naik helikopter lagi ke tempat yang ditetapkan oleh Kalteng. Paralel lah. Ya, beliau waktu itu. Nah, ternyata informasi terakhir dari ketua tim itu Pak Imron, Profesor Imron itu, saya tanyakan gimana Pak lokasi antara Kaltim dan Kalteng.
Kalteng jauh katanya. Saya naik helikopter hampir 25 menit, sampai 30 menit dari airport dia. Oh. Tetapi Kaltim dari airport menuju lokasi yang ada naik kendaraan roda 4 katanya hanya 20 menit. Roda 4 bukan helikopter. Ya, wah, ya. Itu bayangannya sudah kita tahu kan gitu. Wah, ini kemungkinan Kaltim bisa berarti mulai inilah ya, utama. Udah kelihatan lah gitu. Pak, Kaltim. ini yang terbaru nih, yang terbaru. Ada kemungkinan kemarin kan Pak Jokowi menandatangani soal tata ruang Jabodetabek, Puncak Cianjur, ya. Poncur, Poncur ya namanya. Ya. Nah itu ramai tuh. Artinya di situ tertulis bahwa sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota gitu. Nah ini ramai nih warga Kaltim menolak, jangan ini nggak jadi nih pindah ke Kaltim ini, karena kan itu Pak Jokowi baru menandatangani itu 14 April kalau nggak salah. Nah ini ramai-ramainya. Nah menurut Bapak apakah itu ada kaitannya dengan nanti IKN ini? Saingan Kalimantan Timur. Iya, karena kan yang nggak setuju pasti banyak nih Pak. Bukan yang nggak setuju ya, orang yang daerahnya pingin juga gitu dan ini banyak nih. Menurut Bapak ada peluang nggak kita ini tidak jadi gitu? Iya, saya kira tinggal waktu, waktu ya, karena sudah ditetapkan dengan Perpresnya Pak Presiden kan. Ya, Perpresnya Pak Presiden untuk penetapan lokasi Kalimantan Timur itu yang ada di PPU. Nah kemarin memang ada saya dengar tata ruang itu dari teman-teman di Bako Surtanal, yaitu ingin bagaimana pusat-pusat pemerintahan yang selama ini juga terkena dampak bencana, nah, itu dipersiapkan untuk di lokasi yang dicanangkan untuk pemindahan ya beberapa kota lah atau provinsi yang memang terdampak banjir terus kan gitu. Oke. Itu saya kira bukan saingan lah itu. Bukan nggak ada kaitannya. Bukan saingan lah itu. Tapi mungkin lah Pak Jokowi menandatangani dua tempat kan gitu. Nah persoalannya secara ini RUU sampai sekarang kan belum dibahas. Iya betul. Ya. Artinya kalau beberapa akademisi bilang ini kan masih wacana. Ya ini keinginan Pak Jokowi ya, tetapi kan kalau misalnya RUU-nya belum ada segala macam, ini kan masih nol gitu. Ketika kalau bisa saja katanya kan kemungkinan setelah Pak Jokowi kan gitu. Nah betul, kalau RUU-nya sudah ada itu, kan, gitu, ya. Tapi kalau misalnya RUU ini belum selesai, Pak Jokowi periodenya habis, nah terus nggak ada orang yang perjuangkan kan bisa ini. Ya saya kira apa yang dilakukan Pak Isran juga tidak kemarin kan sempat ngeluh juga ini ya. Sempat saya ada beberapa pakar, loh kenapa Bapeda tidak memberikan saran kepada Pak Gubernur, itu kita melobilah ke pusat untuk ditetapkannya IKN ini gitu. Tapi saya waktu itu lapor dengan beliau, udah kita tidak perlu lobby. Yang menentukan orang pusat. Oh iya, aku lihat dinamikanya itu. Ya, orang pusat yang menentukan itu. Iya, siapa? Gitu. Artinya segala sesuatu dilihat, yang penting kamu siapkan data yang diminta oleh tim pusat. Nah, itu masukan Bapak ya? Ya. Masukan Bapak ke Pak Isran? Iya, artinya ada orang para pakar, kenapa kok Pak Isran diam-diam aja tidak mau melobi ke pusat? Bapeda kenapa tidak mau menginformasikan ke Pak Gubernur dan gitu. Nah, saya sampaikan itu, tidak usah kita perlu lobby. Itu pusat tentu. Sekarang Pak Isran sempat ngomong gitu di media. Ya iya. Tentang nggak perlu lobby katanya. Yang penting kamu siapkan data yang diminta gitu loh. Oh berarti masukannya dari Bapak juga ya? Iyalah. Beliau tidak usah lobby karena beliau melarangnya, tidak usah lobby. Itu pusat menentukan, yang penting kamu siapkan data-data yang diminta oleh pusat. Gitu. Siap. Nah, itu dikasih dekat yang coating itu basah itu. Oh ini. Itu ya. Oh, makanya ini aja ya, nggak ada dikasih kayak pelet enggak. Kenapa Pak nggak pakai pelet? Pelet memang di samping harganya mahal kan. Oh gitu. Ini lebih murah ya? Ini lebih murah. Ini Bapak dapatnya dari mana? Ya di pabrik-pabrik roti. Oh memang dipesannya. Pesan ya. Oke Pak, ini saya dengar kan, Bapak kan sudah kayaknya deklarasi ya dengan Pak Sarwono. Itu masih jadi pasangan Pak Sarwono? Oh ya, tetap ya. Katanya dulu sempat ada isu, entah isu atau betul kan Bapak yang tahu nih. Entah isu atau betul, ada Pak Sarwono, ada yang lain lagi gitu. Tergantung dengan siapa. Itu gimana sebetulnya? Iya, enggak lah. Kita kan maju melalui jalur independen. Oke. Nah, jadi kita persyaratan dari KPU kalau maju independen itu
sebelumnya harus berpasangan. Oke, Sebelum harus pendaftaran, dua langsung dapat. harus ada berpasangan. Nah, sehingga pada waktu saya mendeklarasikan maju di Sambata, kan saya kemarin ada 2 rencana mau maju di Kukar ke kampung atau di Samarinda. Jadi teman-teman banyak udahlah di Samarinda aja katanya gitu. Karena Samarinda perlulah orang-orang yang memang cekatan membangun daerah ini. Saya bilang ya saya lihat-lihat dulu gitu loh. Nah, akhirnya pada detik-detik terakhir saya diminta oleh teman-teman untuk menetapkan di lokasi mana mau majunya gitu. Itu yang meminta Maju siapa juga. Pak? Ya relawan kita. Relawan ya. Relawan kita. Oke. Yang itu udah menyiapkan, udah ngumpul ratusan orang gitu ya. Saya enggak mau menyampaikan di situ. Nah, jadi saya maju independen dengan Pak Sarwono kemarin sudah mendaftarkan diri dari persyaratan KPU itu untuk Samarinda ini 43.700-an. Dan itu sudah terpenuhi Pak? Dan itu selama saya sudah bergabung dengan Pak Sarwono, kami mendapatkan hampir 70.000, hampir 2 kali lipatnya kan. 69.000 sekian. Banyak Itu ya. memang kita siapkan loh. Takutnya kalau ada yang trouble ya. Kalau ada double segala macam. Nah, akhirnya sudah masuk KPU secara administrasi, kita sudah memenuhi syarat, tinggal verifikasi faktual. Jadi mereka melakukan verifikasi ke masyarakat apakah benar KTP yang diberikan kepada Jairin Sarwono itu benar memilih. Apabila tidak, ya mungkin itu ada. Tapi itu biasanya cuma sampel aja Pak, sampel, atau 2 ya, orang tidak ditelepon. mungkin, tidak mungkin. Itu semuanya Ya, juga capek jadi sampel. KPU. Tapi sampai sekarang seharusnya di bulan Mei ini ya, pengumuman itu pada waktu September kita akan pilkadanya. Oke. Tapi dengan mundurnya Desember, 9 Desember itu saya kira kemungkinan juga dari KPU bisa mundur juga untuk informasi. Belum ada informasi ke Bapak? Faktual, belum. Oke. Nah, itulah kami tunggu dulu dengan tetapi kami yakin dari verifikasi faktual itu saya kira kita bisa lolos lah gitu. Amin. Insya Allah. Nah, ini jadi kami terus bergerak dengan Pak Sarwono, baik melalui komunikasi dengan masyarakat, pertemuan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada, baik tokoh agama, tokoh sosial itu segala macam kita temui untuk mendapat dukungan paling tidak. Dan sampai saat ini kita sambil menunggu pengumuman dari KPU ini, kami juga terus melakukan gerak-gerakan walaupun terhambat dengan adanya COVID-19 ini. Tetapi kita tetap komunikasi menjaga suara kita dengan orang-orang yang sudah mendapatkan KTP kemarin. Itu kita tetap menjalin hubungan dengan mereka. Pak, gini, pertanyaannya kan kenapa pilih independen? Bukannya itu lebih ribet? Independen itu ribet loh kalau menurut saya pandangannya. Iya, memang semua orang menyatakan begitu. Apalagi nanti katanya kalau sudah bisa duduk di DPR tidak ada orang. Kita ya kan, betul, tidak ada betul. partai Artinya kita. tidak ada Tidak kawan ada kita kawan untuk membantu kita. Tapi kami berprinsip bahwa di dalam pemerintahan itu kan ada tatanannya sudah. Ada sistem yang sudah jalan. Artinya apa yang harus kita takutkan dengan tidak adanya kawan kita dari. Kalau itu sudah ada sistemnya kan? Gitu. Kan sudah ada sistem. Oke. Itu yang kita persiapkan. Nah, tetapi secara tidak kami dengan Pak Sarwono itu hanya 2 kali pertemuan saja. Menetapkan kami tetap berpasangan itu. Ternyata 2 kali pertemuan langsung oke, gitu. Kami berpasangan. Itu awalnya siapa yang mempertemukan Pak? Ya ada yang misalnya, sama-sama tim lah. Ini sama ini gitu. Nah, jadi biasanya kan ada comblangnya gitu. Sama-sama tim kita. Timnya gitu. beliau dengan tim kita gitu. Ada komunikasi lah. Karena waktu itu Pak Sarwono juga habis keluar dari PKS ya. Ya, betul. Jadi itu yang kita kesepakatan yang ada itu. Deal sudah kita bergerak gitu. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Tapi ini Pak Jairin kan nomor 1-nya ya? Ya. Pak Sarwono nomor 2. Itu keputusannya kemarin gimana memutuskan itu? Apa dua-duanya biasanya kan dua-duanya saya secara aja itu, secara kayak aja. Sudah deh, mengalir aja gitu. Oh gitu. Pak Jairin saya mendampingi, gitu aja gitu. Oh, Pak Sarwono bilang gitu, Pak Jairin gitu. Berarti Pak Sarwono dari awal sudah memposisikan sebagai ada orang yang menyampaikan Pak Jairin nanti didampingi Pak Sarwono. Persiap. Nah, itu. Pak, kenapa pernah mencoba komunikasi dengan orang politik, Pak? Dengan parpol kah atau apa gitu? Pernah lah sonding-sonding tapi ya artinya banyak masukan-masukan bahwa kalau
di independen itu sangat riskan gitu kan gitu. Malah sounding ke partai ya, saya melakukan juga sounding ke partai. Dan saya sempat ke pusat juga, ketemu ada dua partai pusat, ya, dan ngobrol dengan pimpinannya gitu ya, tapi saya belum menyatakan bahwa saya mau ikut partai dulu, karena saya juga tidak menyampaikan bahwa saya independen gitu. Tapi bagaimana komunikasi politik itu melalui partainya saya belum pernah kan. Betul. Karena saya orang birokrat, bukan orang politik, jadi saya perlu tahu lah. Jadi kebetulan ada teman dekat di sana, ketemulah beberapa 3 partai tadi. Nah setelah itu dengan melihat itu saya coba komunikasi lagi dengan pasangan saya, di mana kita tetap ajakah di independen, apa ada wacana-wacana untuk ke partai. Itu sementara kita terus saja dulu di independen sampai KPU menetapkan nanti kita lolos. Nah setelah itulah kita lihatlah nanti mana kira-kira ada yang bisa kita dekati kan gitu. Oh gitu. Jadi ini lolos dulu, habis itu baru mendekati partai. Ya artinya melihatlah kalau ada partai yang juga mau kan, partai gitu. Kan ya, atau lihat elektibilitas kita juga. Oh iya. Mana mau partai mau milih orang yang kalah nanti. Artinya kan sudah ada 70.000 ini, elektabilitasnya udah tinggi. Iya, ya, itulah. Insya Allah itulah yang kita harapkan bisa tetap dukungannya. Kalau pilih nih ya, Bapak nanti di antara dua ini nanti bisa merapat. Oke lah, tarik Bapak ini ya, misalnya lolos dan bagus. Ini merapatnya nanti merapat ke tim yang di Harun atau merapatnya ke tim Barkati? ya kita belum tahu persis. Belum tahu persis lah nanti kan gitu. Ya kita berdoa ini lolos dulu. Gitu. Okay. Kalau sudah ini lolos ya tentu ada saja nanti jalan-jalan yang memang kita bisa. Tapi ini belum ya, belum ada informasi bahwa lolos. Belum. Oke, masih menunggu. Ya ini karena kemarin KPU bilang juga karena ada COVID ini ya tertahan namanya survei faktual mereka gitu. Tapi seberapa besar keyakinan Bapak bahwa itu lolos? Ya saya kira secara administrasi sudah dinyatakan lolos, itu tinggal faktualnya saja saya kira. Ya, jadi secara administrasi sudah dinyatakan lolos, sudah, tinggal verifikasi. Cukup dah kan gitu. Nah, walaupun ada beberapa penurunan terdouble kemarin, nama kemudian kabur dan semuanya sudah tetap sudah kami dengan sebanyak itu tetaplah masih kita optimis itu akan terus berjalan gitu ya. Nah tinggal di faktual ini aja. Nah perkiraan kita di faktual tidak terlalu khawatir kita karena memang mereka yang menandatangani itu sudah dari diri mereka sendiri kan gitu. Hitungan Bapak ini kalau mau maju misalnya 3 pasang kah atau 2 pasang? Ya. Kalau nanti misalnya ini oke lah Bapak maju nih sudah nih. Nanti Bapak ini lawannya mau 2 pasang aja kah, head to head atau 3 pasang? Ya, hitungan lebih Bapak. Bagus itu banyak pasangan kan gitu kan. Oh 3 pasang ya? Banyak pasangan berarti suara kan bisa terpecah-pecah gitu. Oh artinya menurut Bapak lebih banyak pasangan? Lebih bagus. Pak jadi bisa lebih mendapat keuntungan yang banyak. Ya. Berarti ini masanya ini dong real sudah ya? Karena nggak bisa terpecah ya. Oke. Itu. Ada yang mau ditambahkan? Ya saya kira pertemuan sore ini saya sangat senang sekali, apalagi kita tidak terlalu formal harus di ruangan tertutup ya kan? Atau dengan kamera dengan pasangan lampu-lampu yang ada, tetapi kita santai seperti ini lebih enak ngobrol kita, lebih santai dan menikmati suasana sore di tengah kolam kan gitu. Terima kasih atas tempatnya Pak, ini juga refresh juga bagi kami.